Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo MNCers, bersama saya Zahra dalam Speak Syariah. Nah, di episode sebelumnya kita telah membahas nih pengenalan pasar modal syariah sampai ke perbedaan pasar modal syariah dan konvensional dan juga memilih saham syariah. Nah, di episode kali ini nggak kalah seru karena selain kita ngobrol-ngobrol cantik, kita juga akan main games nih. Tentunya Zahra nggak sendirian di episode kali ini karena sudah hadir bersama kita seorang investor syariah yaitu Mas Agi. Halo Mas Agi. Halo Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan juga ada Mas Wildan dari IDX Islamic. Halo Mas Wildan. Halo Mbak Zahra, Mas Agi. Terima kasih banget nih udah datang, khususnya Mas Wildan ya jauh-jauh gitu kan dari lantai atas. Terus juga Mas Agi dari mana nih Mas? Saya dari Jati Bening. Wih, dari Jati Bening. Bekasi ya Mas? Bekasi ya. Beda planet. Beda dong. planet. Oke teman-teman, udah ada 2 orang yang bertalenta nih dan expert banget di bidangnya. Mulai dari mana dulu ya? Mungkin dari Mas Agi nih Mas Wildan. Oh boleh. Boleh banget ya. Kita sama-sama tahu ya Mas, kalau misalkan Mas Agi ini seorang investor syariah. Tapi Mas Agi, saya maupun Mas Wildan belum tahu lebih detail lagi nih Mas. Background Mas Agi dari mana, kemudian pendidikannya bagaimana, dan aktivitas sehari-harinya boleh dong Mas diceritain. Oh, Oke. Baik. Sebelumnya terima kasih sudah diberikan kesempatan. Izinkan saya sharing tentang pengalaman saya di pasar modal. Sebenarnya kalau untuk kenal pasar modal itu udah agak lama ya, karena ibu saya yang kasih tahu. Walaupun dulu diberitahu, cuman terus saya apa ini ya, apa sih gitu. Jadi ceritanya tuh tahun 2008, 2009 tuh ibu saya tuh trading tuh di kantor. Tapi kalau di kantor itu nggak bisa buka aplikasi. Jadi telepon ke rumah, di rumah ada saya yang buka aplikasi, terus ibu saya kasih instruksi, ini ada di harga berapa, ini ada saham ABCD ini di harga berapa. Kemudian ibu saya transaksi lewat telepon ke sekuritas gitu. Itu jadi kenalannya, istilahnya bisa dibilang asisten asisten lapangan. Padahal ya kadang-kadang setengah hati juga itu, karena ini apa sih gitu. Kita kan masih SMA, masih anak-anak kan nggak tahu gitu kan. Nah terus kemudian ternyata setelah pandemi itu baru, oh ini ternyata manfaatnya. Saya sudah tahu pengetahuan tentang pasar modal. Kemudian pasar modal untuk 2020 itu ramai sekali gitu. Dan itu beda sama zaman ibu saya tuh. Kita dulu kita langganan koran. Setiap pagi tuh saya dilihatin yang di satu halaman ekonomi itu ada saham ini high-nya berapa. Terus saya masih ingat saham yang saya lihatin tuh Aqua. Sampai yang sekarang aja itu terakhir dulu saya ingat 45 ribuan sampai 50 ribu apa. Sekarang udah delisting gitu. Jadi kenalnya di situ. Kemudian terus sekarang aktif transaksi gitu Mbak. Oke, jadi keren nih Mas Wildan. Berarti dari ring 1 ya, karena kan dari keluarga. Betul, dari keluarga. Bisa kita sebut tuh ring 1 gitu. Dari keluarga tuh udah edukasi sejak dini gitu. Nah, terus Mas Agi kalau background pendidikannya Mas Agi sendiri tuh dari mana? Oh ya, saya kuliah di Jogja. Ya, Jogja terus jurusan peternakan. Ternak. Iya. Nah, di jurusan saya itu banyak pilihannya. Jadi bisa pilih yang sosial ekonomi peternakan, bisa yang teknis lapangannya misalnya, terus atau teknologi hasil ternaknya, kayak kita bikin susu, bikin bikin bakso, terus bikin es krim, itu diajarin juga. Kebetulan saya ambilnya di sosial ekonomi peternakan gitu. Karena background ibu saya juga orang ekonomi, saya jadi banyak juga pengetahuan tentang ekonominya di situ. Begitu. Terus kerja di bidang pariwisata. Mata kuliah di peternakan itu ada agrowisata juga. Pengembangan agrowisata, desa agrowisata begitu. Jadi kita belajar dari ternaknya, diintegrasikan supaya bisa jadi minat pariwisata begitu. Ini yang menarik nih MNCers. Dari peternakan ya Mas Wildan, saya juga kaget di peternakan, pariwisata, terus jadi investor gitu kan di saham dan reksadana. Nah Mas, awalnya tuh
kenapa gitu kan dari pariwisata, peternakan mungkin memang ada background keluarga jadi sudah teredukasi sejak dini. Tapi kenapa akhirnya dari banyaknya produk investasi gitu kan, terus yakin nih oke deh gue investasi di saham dan reksadana, itu alasan dan motivasi paling utamanya tuh kenapa Mas? Yang pertama karena ini ya saya udah ada background pengetahuan gitu, pengetahuan dasar lah istilahnya tentang dunia investasi gitu. Yang kedua, sekarang ini pasar ini menarik gitu. Jadi volatilitasnya itu setiap hari itu ada. Nah, di setiap volatilitas itu pasti ada kesempatan. 1-2%, bahkan bisa 5%, 10%. Itu kan nanti tinggal kita atur sendiri bagaimana kita mengambil peluang itu. Gitu. Jadi saya tertariknya karena adanya volatilitas, adanya euforia baru juga setelah efek pandemi ini, begitu. Oke. Nah, kalau misalnya yang tadi Mas Agi jelaskan ya Mas Wildan, kalau titik baliknya tuh justru saat pandemi. Ya. Nah, Zahra mau nanya juga nih ke Mas Wildan, sebetulnya saat pandemi tuh ada nggak sih Mas pertumbuhan investor syariahnya? Atau bagaimana perkembangannya saat pandemi berlangsung? Oke. Justru memang pada saat pandemi ini luar biasa ya. Jadi kalau misalkan sebelum pandemi itu mungkin orang nggak sadar gitu, ada pasar modal gitu ya, atau pasar modal syariah gitu. Tapi justru ketika adanya pandemi gitu, orang mungkin jarang keluar rumah gitu ya, lebih banyak waktu di rumah dan lebih banyak waktu untuk develop dirinya sendiri gitu. Setuju banget. Dan mungkin kalau menurut saya dari situ, banyak orang yang mungkin larinya akhirnya ke belajar gitu. Nah, salah satu hal yang mungkin saya bisa lihat perkembangannya itu cukup signifikan adalah pasar modal gitu. Ketika pandemi justru sangat tinggi sekali pertumbuhannya justru pada saat pandemi. Mungkin faktornya itu lebih ke karena mungkin aktivitas di luar rumahnya jadi sedikit, lebih banyak ke self development. Salah satunya adalah pasar modal ini gitu. Jadi kalau dibilang pandemi titik balik ya benar juga sih. Karena pada saat pandemi justru pertumbuhan investor kita meningkat gitu. Betul sih, akhirnya dilirik gitu ya Mas. Betul. Dan itu juga relate Mas, karena pertumbuhan investor di MNC Sekuritas juga meningkat gitu kan, khususnya dari Gen Z dan juga generasi milenial. Nah, kalau Mas Agi nih, Mas Wildan pas pertama kali berinvestasi langsung menggunakan aplikasi online tradingnya MNC Sekuritas, Motion Trade, atau belum nih Mas? Kebetulan kan dulu baru awal ya, jadi saya ada kesempatan buka akun, ya buka dulu reguler. Terus kemudian saya tuh pelajarin gimana mekanisme yang sekarang, mekanisme perdagangan bursa tuh lebih detail lagi saya cari tahu. Bagaimana caranya, oh ini harganya naik, kenapa, turun, kenapa. Terus kemudian saya cari regulasi-regulasi. Nah, ketemulah regulasi tentang pasar modal syariah. Gitu. Ternyata kita punya yang namanya indeks saham syariah Indonesia itu isi. Terus kemudian ada lagi kalau nggak salah Jakarta Islamic ya Mas ya. Betul. Oh ya, Jakarta Islamic gitu. Terus kemudian saya pelajarin, akhirnya saya putuskan juga udah saya buka akun syariah aja gitu. Gitu karena didasari sebenarnya motivasinya cuma karena berusaha taat. Berusaha. Kita harus mencoba taat lah. Jadi itu juga menjadi salah satu alasan kenapa akhirnya memilih menjadi investor syariah. Benar. Nah, kalau awal akhirnya mengenal MNC Sekuritas dan memilih, oke, akhirnya ini deh daftar rekening efek di Motion Trade, itu karena apa Mas? Jadi saya kan juga banyak ikut kayak grup komunitas gitu kan, grup komunitas tentang saham. Okay. Nah, saya lihat ada beberapa fitur-fitur yang tidak ada di aplikasi sekuritas lain gitu. Kayak contoh misalnya buy over BO dan sell bid gitu. Kalau untuk live trade dengan kondisi Broksum yang ditutup sekarang itu sangat membantu gitu. Lihat, oh kalau dia buy over berarti tekanan belinya tinggi. gitu. Jadi salah satunya itu saya pilih Motion Trade itu karena salah satunya fitur itu juga gitu. Menarik ya, nih MNCers ini nggak settingan nih, langsung testimoni langsung dari investor syariah bahwa memang kemudahan menggunakan aplikasi online trading Motion Trade syariah. Nah,
kalau misalkan Mas Agi sendiri, Mas Agi ini investasinya untuk jangka waktu yang panjang atau jangka waktu pendek atau dikombinasikan nih Mas? Untuk saat ini saya masih di jangka pendek. Jadi mulai dari day trade, scalping, lagi uji coba untuk investasi gitu. Lagi uji coba. Karena saya belum nemu apa yang membuat alasan saya membeli untuk apa istilahnya memegang saham ini dengan jangka waktu lama 1, 2, 3 tahun bahkan bisa 5 tahun, 6 tahun gitu. Belum ada alasan yang kuat gitu. Kalau kita scalping kita bisa cari momentum. Misalnya ada pergerakan harga. Kita udah tahu harga harganya ini akan tembus resisten, kita bisa ikut lalu kemudian 2-3 tik kita jual. Seperti itu. Aku untuk yang jangka panjang masih uji coba. Masih uji coba ya Mas. Seperti lalu lintas gitu, teman-teman uji coba kendaraan nih lagi. Test drive ya. Test drive. Ya masih test drive. Test drive dulu ya. Nah, berarti kan Mas Agi ini bisa terbilang konsisten ya Mas Wildan untuk berinvestasi atau trading di saham-saham syariah. Nah, Mas Agi awal mulai belajar untuk konsisten gitu ya. Tapi modal awalnya tuh dari mana sih Mas sebetulnya? Kalau modal awal ya karena dulu kerja gitu. Jadi dari tabungan gitu ya, tabungan. Mungkin kalau yang untuk pemula baru-baru mau buka ya bisa ditabung dari sekarang, misalnya dapat pendapatan dari mana gitu bisa disimpan dulu nanti buat untuk buka. Kalau nggak salah kan kalau zaman 2008 itu buka minimal 10 juta. Ya, betul, Mas. Mungkin kalau sekarang kan di MNC bisa tanpa minimum deposit. Tanpa minimum. 100.000 atau 500.000 mungkin bisa. Kalau dulu zaman 2008 itu kenapa saya nggak ngelanjutin tuh karena salah satunya 10 juta, Mas. Jadi kalau buka akun itu minimal harus punya 10 juta. Gitu. Karena dulu tahun 2000 itu kan 2008 kan sangat besar ya uang segitu. Iya, betul. Lagi buat kita yang kuliahan gitu ya, Mas. Iya. 10 juta, waduh. Disuruh buka 500.000 aja naik maju mundur Mas. Nah, kalau misalkan tadi bicara modal nih Mas Wildan, banyak juga teman-teman investor maupun calon investor tuh yang sering bertanya gitu Mas Agi, Mas Wildan kepada saya gitu. Gimana ya Mbak, saya tuh mau berinvestasi, mau menjadi investor syariah kayak gitu Mas Wildan. Tapi kadang kendalanya mereka masih punya cicilan. Nah biasanya cicilan yang baru-baru berkarir tuh di handphone gitu ya Mas Wildan. Betul. Atau yang udah mau mempersiapkan pernikahan gitu kan, udah KPR rumah segala macam. Nah sebetulnya bagaimana sih Mas Wildan dari sudut pandang Mas Wildan nih gitu, untuk persiapan yang tepat kalau kita mau menjadi investor syariah, apa aja sih yang harus kita persiapkan gitu? Oke, untuk persiapan sebenarnya cukup mudah ya untuk sekarang. Tadi juga Mas Agi sempat mention, untuk modal awal pun sekarang sudah sangat rendah ya. Betul. Bahkan mungkin tadi di MNC tanpa minimal ya. Betul. Gitu. Jadi kalau dari segi modal, kalau menurut saya sih harusnya nggak ada kendala lah gitu. Nah mungkin kalau tadi yang punya cicilan, mungkin kalau saya bisa sarankan tetap alokasikan dulu buat cicilan, karena cicilan itu masuknya ke kewajiban, jadi harus dibayarkan terlebih dahulu. Tapi mungkin gitu ya, dari pendapatan ini pasti kan ada sisa ya, kebutuhan sehari-hari, bayar cicilan. Nah dari sisa ini mungkin bisa dialokasikan terlebih dahulu untuk investasi. Caranya seperti apa? Mungkin menurut saya nggak perlu banyak-banyak dulu Mbak. Tadi yang penting kita konsisten gitu ya. Setuju. Yang penting bangun dulu habitnya gitu ya. Dan yang paling penting adalah kalau mau mulai investasi adalah buka akun investasinya dulu. Nah, itu betul dia. Karena kalau misalnya mau investasi nggak ada akunnya kan gimana caranya gitu kan. Jadi mungkin langkah pertamanya ya kita belajar dulu investasi itu apa, belajar cara ngatur uangnya seperti apa, dan jangan lupa buka akun investasinya juga gitu. Buat langkah awalnya. Mungkin itu Mbak dari saya. Oke Mas. Nah, terkait perkembangan dan pertumbuhan investor syariah nih seperti Mas Agi saat ini gitu, itu kan tidak lepas dari peran IDX Islamic ya Mas, keren banget gitu kan. Mas Wildan nih yang sering menjadi edukator juga. Nah, sebetulnya langkah apa saja sih Mas yang sudah atau upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh IDX Islamic dalam perkembangan di pasar modal syariah? Oke, kita udah melakukan beberapa langkah ya. Mungkin kalau dari sisi pertumbuhan investor, kita sudah sangat sering sekali mengadakan kegiatan edukasi, baik itu yang sifatnya adalah literasi, pure untuk edukasi saja, inklusi yang targetnya adalah mengajak orang untuk mulai investasi maupun aktivasi gitu. Aktivasi ini lebih kepada mengajak orang yang sudah punya akun
mulai berani bertransaksi gitu ya. Itu dari sisi untuk investor gitu ya. Kemudian untuk dari sisi efeknya atau produk investasinya, kita juga terus meningkatkan ya variasi produk investasi. Baru-baru ini kita bertambah satu produk investasi namanya EBA SP, efek beragun aset, dan alhamdulillah mungkin hampir 66% saham yang ada di Bursa Efek Indonesia itu termasuk ke dalam saham syariah gitu. Jadi dari segi investor maupun dari segi produk itu kita alhamdulillah cukup bertumbuh gitu. Nah, satu lagi mungkin yang penting untuk di Indonesia yang masyarakatnya mayoritas adalah muslim gitu adalah kepercayaan terhadap kesyariahannya. Kita juga sebagai bursa juga terus mendorong gitu ya untuk penerbitan fatwa-fatwa untuk agar investor pun percaya gitu. Kalau memang produk ini sesuai dengan prinsip syariah gitu. Jadi dari sisi hal tersebut infrastruktur kita juga terus kejar, dari sisi edukasi pun kita juga terus kejar gitu. Agar banyak investor yang bertumbuh menjadi investor syariah. Mungkin itu, Mbak. Betul. Setuju banget, Mas. Mas, kalau tadi sempat di-mention EBA, boleh dong di-spill sedikit EBA tuh apa sih? Mungkin banyak nih MNCers yang juga baru tahu atau bahkan baru dengar nih saat Mas Wildan tadi ngomong. Oke, EBA itu produk baru ya. Jadi sebenarnya EBA ini memang adalah bentuk efek sekuritisasi. Nah, sekuritisasi itu dari apa? Jadi portofolionya itu berasal dari KPR syariah. Jadi pembiayaan pemilikan rumah dari bank syariah itu dibentuk dalam satu portofolio gitu ya. Kemudian nanti portofolio ini sebagian itu disekuritisasi menjadi efek yang bisa dimiliki oleh orang. Jadi kalau aslinya itu portofolio KPR itu kan punya bank kan. Iya, punya bank. Nah, ini kita comot dikit gitu ya. Terus kita sekuritisasi, kita bentuk jadi surat berharga, kita perjualbelikan kepada masyarakat. Nah, nanti masyarakat yang beli itu menjadi bisa dibilang adalah pemilik dari portofolio KPR tadi gitu. Nah, nanti keuntungan dapat dari mana? Keuntungannya bisa dapat dari keuntungan yang didapatkan dari KPR tadi gitu. Pastinya ada semacam imbal hasil ya dari KPR nanti masuk ke dalam rekening kita gitu. Nah, bedanya mungkin sama fixed income lainnya ya. Kalau fixed income lainnya itu pokoknya itu di akhir pembayarannya. Kalau kita pokoknya itu, kalau EBA ini pokoknya dibayarkan pada saat setiap 3 bulan sekali, itu pokok plus imbal hasilnya. Jadi berbeda dengan fixed income seperti sukuk yang di akhir pokoknya, ini pada saat 3 bulan pokok plus imbal hasilnya. Itu, Mbak. Mas Agi, perbedaannya. Tertarik EBA? Nanti kita pelajarin lagi. Iya, memang investasi itu harus belajar dulu. Harus belajar, benar. Betul. Mas, kalau misalkan bicara investor syariah, itu kan kadang banyak yang menganggap nih, Mas Agi, Mas Wildan, bahwa itu untuk kaum atau agama tertentu saja. Sebenarnya gimana sih Mas Wildan gitu pandangannya terhadap investor syariah itu sendiri? Oke, untuk investor syariah sebenarnya nggak ada batasan ya, agama, ras, suku itu nggak ada gitu. Mungkin kalau bisa didefinisikan ya investor syariah adalah investor yang melakukan transaksi atau investasi yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah gitu. Prinsip syariah yang dimaksud apa? Ya misalkan kayak objek yang ditransaksikan atau produk investasinya ya harus produk investasi syariah gitu. Dari cara transaksinya pun juga harus sesuai syariah gitu. Jadi selama dua hal itu terpenuhi, itu bisa kita kategorikan sebagai kategori investor syariah. Jadi nggak ada batasan agama, ras, atau suku gitu. Tuh, MNCers semuanya ya, bisa menjadi investor syariah. Kalau bicara terkait investor syariah gitu kan, kemudian tadi Mas Agi juga sempat kita tanyain, ternyata Mas Agi itu trader gitu kan, trader saham syariah. Nah, kebetulan banget cocok nih, ada yang namanya IDX Islamic Challenge yang masih berlangsung periode kedua sampai dengan tanggal 30 September 2023. Mas Agi sudah daftar kan? Oh, sudah. Sudah dong. Tapi kalau ada yang belum tahu atau ada yang baru mau menjadi investor syariah, apa sih IDX Islamic Challenge, Mas Wildan? Boleh dong dijelasin, IDX Islamic Challenge tuh apa sih, Mas? Oke, catat ya teman-teman ya. Jadi IDX Islamic Challenge itu adalah program apresiasi dari kita gitu ya, untuk mendorong agar investor syariah itu aktif bertransaksi gitu. Betul. Jadi ini bukan perlombaan, tapi adalah bentuk apresiasi kita gitu untuk pada investor yang memang rajin bertransaksi. Nah, periodenya itu ada 2 periode, Mbak. Jadi ada periode pertama itu bulan April sampai Juni sudah lewat. Tapi tenang teman-teman yang belum itu masih bisa ikut di periode kedua, yaitu bulan Juli sampai bulan September bulan depan ini gitu. Jadi bagi yang belum sempat transaksi di periode sebelumnya silakan. Daftarnya gampang ya, tinggal isi form yang disediakan oleh MNC Sekuritas gitu ya. Nah, untuk hadiahnya seperti apa? Jadi ada beberapa kategori ya, MNCers ya namanya. Ada Best Investor, itu adalah kategori peserta yang
memiliki ROE tertinggi ya. Jadi return on investment tertinggi itu nanti akan menjadi best investor. Nah, ada lagi best frekuensi. Best frekuensi adalah peserta yang memiliki tingkat frekuensi tertinggi. Jadi kalau tadi lebih ke ROE, ini lebih ke frekuensi, lebih ke sering transaksi gitu. Nah, tapi tenang aja kalau misalnya nggak dapat 2 itu, ada pemenang tiap periodenya, Mbak. Jadi kalau tadi pemenang diumumkan setiap akhir periode, ini setiap periode ada. Nah, itu juara 1-3 nanti akan diumumkan oleh pihak sekuritas atau MNC sekuritas gitu. Jadi buat ini juga terbuka buat umum, syaratnya adalah menjadi investor syariah, punya akun syariah, silakan daftar dan mulai transaksi. Mungkin itu, Mbak. Keren banget nih. Teman-teman, ayo yang belum daftar, langsung daftar IDX Islamic Challenge biar ada Mas Agi selanjutnya, Mas. Saya tuh pernah ini juga dikabarin top 3 best frekuensi. Tepuk tangan dulu dong. Cuman tapi nggak dapet hadiah. Oh, cuma apresiasinya. Iya, pas dikasih tahu, Mas ini peringkat 3 ya, top frekuensi kan. Keren loh. Nggak apa, Mas. Mungkin tahun ini bisa jadi yang pertama. Amin. Amin. Nah, kalau tadi udah bincang-bincang santai, kalau tadi sempat Zahra mention, kita juga ada games nih, Mas Wildan dan Mas Agi. Kita seru-seruan bareng, nama gamesnya Tebak-Tebakan Syariah. Nah, coba ya Zahra, mana nih sticknya? Wah, udah ada sticknya di sini. Nah, aturan mainnya, ini ada 2 stick, jadi nanti Zahra dan Mas Agi yang akan menjadi peserta. Nah, Mas Wildan nanti akan memberikan daftar kode-kode emiten, 3 kode emiten kepada kita, dan nanti kita tebak nih, apakah emiten tersebut masuk dalam kategori syariah atau tidak syariah, dan nanti Mas Wildan yang menentukan jawaban dan juga menjelaskan. Nah, Mas Wildan udah siap belum sama Mas Agi? Oke, siap. Oke, siap. Mas Agi, kita lawan ya sekarang. Oke. Nih, Mas. Ya. Oh, ini benar ya, ini salah. Iya, ini saham syariah, ini tidak syariah. Oke, langsung aja dimulai, silakan Mas Wildan. Oke. Jadi deg-degan. Oh iya, boleh minta itunya? Oke, boleh. Kita kode-kodenya ya. Boleh nggak Mas ngintip dulu? Nggak boleh dong, ada peserta. Nggak fair dong. Nah, ini kita coba. Oh iya, terima kasih. Ini Mas Wildan. Nggak boleh ngintip ya. BTW, saham-saham atau emiten yang disebutkan di sini bukan merupakan suatu rekomendasi ya. Kita seru-seruan aja nih. Oke. Yang gampang mungkin ya Mas Wildan. Aku nggak tahu ini gampang atau enggak. Atau yang sering di running trade gitu kan. Coba ya. Mungkin Muncul, Mas Agi mungkin akan lebih sering jawab karena sering melihat nih. Kayaknya sih kalah nih sama Mas Agi. Kita akan mulai dari saham pertama adalah BBCA. Oke, jawabannya dua-duanya Tidak syariah. Tidak syariah. Oke. Betul, nih, Mas. Aku spill ya kenapa BBCA nggak syariah. Jadi BBCA nggak syariah karena dia bisnisnya adalah bisnis bank konvensional. Nah, menurut fatwa bank konvensional itu tidak termasuk ke dalam kategori saham syariah gitu. Gitu ya. Berarti udah pada jago nih. Udah pada jago ya. Aku coba ke yang kedua mungkin lebih susah nih. Lebih susah. Coba yang kedua nih. Udah nggak sabar pengen nanya-nanya juga. Yang Mas top Wildan. gainer juga boleh, Mas. Oke. Sering muncul ya. Oke. Kedua nih mungkin lebih sering dengar nih. Mungkin sehari-hari pakai ini produknya. Goto. Oh, ini nggak sih kayaknya. Salah nggak sih Mas? Salah nggak ya? Oke, jadi benar ya dua-duanya. Jadi sorry nih ya, dua-duanya. Jadi Goto itu saat ini tidak termasuk ke dalam saham syariah gitu. Nah, kenapa tidak sesuai saham syariah? Jadi sebenarnya kategori saham syariah itu selain dari bisnisnya juga dilihat dari kondisi keuangannya. Jadi Goto ini tidak termasuk ke dalam kriteria tersebut. Jadi harus di bawah 45% untuk total utang berbasis ribanya dan harus di bawah 10% untuk total pendapatan non halalnya. Gitu. Jadi nanti ada kemungkinan Goto bisa masuk ke saham syariah, Mas? Bisa jadi karena dia ada evaluasi setiap 2 kali dalam setahun, bulan Mei dan November gitu. Jadi nanti silakan dicek aja ya apakah ini sudah masuk saham syariah atau enggak gitu. Betul. Oh, jadi ada screeningnya ya? Ada screening, betul. Screening. Setiap 2 bulan? Setiap 2 kali dalam setahun. Setiap bulan Mei dan November.
Oh, Gitu. MNCers juga harus Itu tahu ya nih. teman-teman ya. Jadi pastikan nih lihat nih saham yang teman-teman punya apakah masih syariah atau enggak. Biasanya ada notifikasinya ya dari Iya, ada. dari Mas. MNC juga gitu ya. teman-teman. Kalau di aplikasi itu dicoret. Kalau dicoret ya. yang Kalau yang di nggak syariah. ya, kalau di aplikasi Betul. motion Di trade. aplikasi Ya. motion trade. Betul banget Tuh, MNCers. jadi cek ya. Ingat, ini bukan settingan. Itulah kelebihannya motion trade. Ya kan, di Gitu. motion trade tuh kalau teman-teman menjadi investor syariah dan motion trade syariah ya kan Mas Aigi gitu, Betul. langsung dicoret. Jadi bisa bertransaksi saham syariah dan reksadana syariah dengan aman. Aman. Karena yang nggak syariah pasti kecoret. Nah, Coret, coret guys. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Boleh. Lanjut, Mas Lanjut. Agi jangan ngintip. Oh iya, boleh. Jadi enak menang terus. Kapan Oke. kalahnya? Pertanyaan ketiga adalah ADMR. ADMR. Aku apa? Enggak. Enggak ya? Enggak. Mas Agi? Ini soal syariah. Oke. Jadi jawabannya adalah ADMR termasuk ke dalam saham syariah. Ah, guys. Gitu. Jadi kalau tadi Goto Kenapa, mungkin Mas? nggak masuk saham syariah karena tadi ya dari sisi rasio utang berbasis bunga atau pendapatan hal nggak memenuhi, maka ADMR ini meskipun bukan perusahaan dengan label syariah gitu ya, tetapi dari sisi keuangan dia memenuhi kriteria tersebut. Berarti di bawah 45% untuk utang berbasis bunganya dan total pendapatan halnya di bawah 10% gitu. Jadi walaupun nggak ada label syariah kayak bank syariah gitu ya, tetap satu saham itu bisa masuk ke dalam saham syariah selama memenuhi kriteria tadi yang diatur oleh POJK berdasarkan fatwa ya teman-teman ya. Gitu. Oke. Mas, sebetulnya kalau dalam menganalisis ada nggak sih perbedaan saat kita menganalisis saham syariah? Mungkin Mas Agi lebih pro nih gitu kan sama Mas Wildan, sama kita menganalisis saham yang konvensional gitu Mas Wildan. Sebenarnya ada nggak sih perbedaan yang atau sama gitu? Kalau untuk analisis segi kualitas mungkin sama ya Mas Agi ya. Kalau Untuk yang syariah dan non syariah kalau teknikal sama. teknikal Oh, sama. teknikal. Nah, mungkin akan lebih effort kalau teman-teman nggak pakai akun syariah, Mbak. Oh, oke. Dia mungkin nggak tahu ini dia double analisisnya. Dia harus tahu kualitasnya, Bener, teknikalnya, sama dia tahu ini syariah atau enggak. bener. Tapi kalau Oke. kita pakai syariah online trading system dari MNC itu Udah lebih langsung. gampang. Iya. Nggak perlu mikir ini syariah atau enggak. Kalau nggak syariah ya akan ke cancel atau tertolak oleh sistem. Gitu perbedaannya di situ. Jadi udah tahu nih MNCers sekarang perbedaannya analisis saham syariah dan juga konvensional. Nah, kalau tadi udah game, skornya gimana nih Mas Wildan? Skornya kayaknya menang Mas Agi. nih. Wih. Tadi kan sering coba tadi Mas Agi bener satu nih kayaknya. Kalah guys, kok kalah? 3-2. Tepuk tangan ya saya. Atau bukannya buat Mas Agi. Tangan Mas Agi. Nah, kalau tadi sudah main game dan ngobrol-ngobrol santai, sayangnya ini menjadi akhir podcast episode hari ini. Tapi tentu nggak akhir dari episode-episode lainnya, karena masih ada nih Mas Wildan dan Mas Agi di episode-episode selanjutnya yang juga nggak kalah seru. Sebelumnya Zara mau ngucapin makasih banget. Terima Ya, kasih. sama-sama. Mas Agi juga Mas Agi. udah datang Mas Widan. jauh-jauh dari planet yang berbeda dengan perjalanan yang lumayan macet gak Mas tadi? Ya lumayan lah, standar Jakarta. Makasih ya Mas sudah menjadi Sama-sama. investor Ya, syariah yang makasih, Mas konsisten. Agi. Makasih Mas Wildan, Siap. Adik Islamic Terima kasih selalu banyak, Mas Zahra. support juga. Terima kasih MNCers. Jangan lupa download aplikasi Motion Trade, daftar menjadi investor syariah karena pembukaan rekening efeknya full online, donasi sekaligus transaksi saham dengan aman. Cukup satu pintu saja karena kita invest with the best. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Terima Wildan. kasih.